Karena ada runtunannya. Kalau kita berdosa sama seseorang, ingin meminta maaf, itu ada mekanismenya dalam Islam. Minta maafnya kepada ahli warisnya. Kadung udah, makanya jangan nunda-nunda kalau punya zalim sama orang. Apalagi yang udah punya anak bini. Jangan mentang-mentang kita laki. Kalau kita punya dosa, akuin dosa kita. Minta maaf. Cium tangan istri dengan kasih sayang, bukan penghormatan, tapi rasa sayang dan cinta. Cium tangan anak kita, kening anak kita. Gitu, karena dia menjadi tongkat penerus estafet dakwah kita besok. Siapa yang bakal nerusin sholat kalau kita udah kagak? Kalau nggak anak-anak kita yang jadi jariah, anak soleh. Cium dia. Jangan mentang-mentang, lu kan anak gua kemarin baru gua cebokin, bahwasanya janganlah. Besok dia yang bakal nolong kita. Dia bisa sujud aja kita kudu bersyukur sama Allah. Jadi jangan ngeremehin sesuatu yang berbau ibadah, walaupun dalam keadaan ringan. Jangan ngeremehin dosa juga, walaupun dosa itu hanya sekelebatan mata, ya, dengan kebaikan sodakoh bisa keuruk itu. Misalnya dosa satu kayak tadi itu, ya, dosa dia ngumpetin korek misalnya. Tapi kalau Allah ingin menjadikan itu besar, jadi gede, bahkan bisa jadi kufur. Itu kisah-kisah tadi, itu kisah nyata, bukan kisah dongeng, bukan, itu kisah nyata. Jadikan pelajaran. Ya, yang Al-Fakir sampaikan ini untuk taujihah. Jangan sampai ada dalam kehidupan kita yang di depan mata kita. Jangan sampai. Biarkan itu jadi di belahan dunia mana. Biarkan itu jauh di kampung mana. Buat apa? Muhasabah kita. Jangan sampai ada di depan mata. Na'udzubillah min zalik, apalagi sampai terjadi pada diri kita. Ada dalam satu hadis, ya, sedikit kita untuk mendapat keberkahan majlis. Kita bacakan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasiran wa kana yuhajjiruhu bil laili fayusalli alaihi wa yabtishu bin nahar fayajlisu alaihi faja'ala an-nasu yathubuna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalluna bi salati hatta kathabu fa aqbala alaihim faqala ya ayyuhan nas khudhu min a'mali ma tatyaqun fa inna Allah la yamillu hatta tamallu wa inna ahabbul a'mal ila Allahi ma dama wa in qilla. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki alas tidur di sana. Dan Rasulullah menjadikan alas itu menjadi dinding atau bilik pada malam harinya. Bayangin, sedih kan? Alas tidurnya Nabi itu kalau malam dijadiin dinding. Bayangin aja deh. Lalu beliau melakukan sholat di atasnya dan beliau menghamparkan pada siang hari, lalu duduk di atasnya. Lalu orang-orang, para sahabat mulai berkumpul di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu sholat dengan mengikuti sholat beliau sampai jumlah mereka begitu banyak, menjadi banyak. Jumlahnya para sahabat itu banyak pada ngikutin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap mereka dan bersabda, wahai sekalian manusia, ambillah dan lakukanlah amal yang kalian mampu. Ya, harus disesuaikan dengan kemampuan. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan memberikan pahala sampai kalian bosan melakukan amalan itu. Jadi Allah ngasih pahala tuh nggak bosan. Jangan pikir lu banyak banget lu sholat lu nggak kebanyakan apa pahala. Allah tuh nggak pernah bosan ngasih pahala. Sampai kapan? Sampai kita sendiri yang bosan sama amalan-amalan itu. Itu kata Nabi. Dan sesungguhnya perbuatan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang terus menerus walaupun itu sedikit. Wa inna ahabbal amali ilallah madama wa in qalla. Kita tahu amalan istiqomah itu yang tadi kita ceritain, wudu itu kan. Wudu nih sederhana kayaknya. Keluar dari kamar mandi kita kagetin aja pengen wudu. Kalau udah sampai basah, sampai kita udah ya buang air besar, buang air kecil, apalagi mandi. Apalagi disunahkan yang kita udah belajar sebelum-sebelumnya. Amalan orang-orang soleh itu sebelum dia mandi besar, dia berwudu dulu seperti mana wudu sholat, lalu mandi. Setelah mandi pasti dia berwudu lagi. Wah, itu luar biasa. Dia menutupi cahaya di atas cahaya dari kebersihan jiwa. Itu kan amalan sederhana. Kalau sedekah gede, sedekah yang kira-kira membuat orang itu terpukau, itu kan jarang-jarang.
Amalan pengabdian, misalnya sama kiai, sama habib, dia kerja seharian misalnya. Itu kan jarang-jarang bisa kelihatan, bisa keingetan sama orang. Tapi amalan yang paling dicintai Allah adalah yang bersifat istiqomah, walaupun dikit tadi. Kenapa sih sampai dibilang dicintai oleh Allah? Karena amalan itu membawa kisah kasih cinta, gitu. Jadi serius ini hamba pengen dekat sama aku pada sesuatu yang dia mampu. Allah senang, Allah apresiasi itu. Itu dengan cara tadi diberikannya oleh Allah rasa takut dalam berbuat dosa. Mungkin juga karena emang amalan-amalannya banyak mungkin. Kenapa? Dia nggak makan makanan haram, dia nggak makan makanan syubhat, dia nggak nyakitin. Tapi dia cuma punya sifat apa? Punya sifat selingkuh, dia pengen nyelingkuhin keluarganya. Nah ini, jangan sampai ya. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita ini pleset lah. Bukan gak mungkin soalnya. Orang kita, bukan malaikat kita ini. Kita masih orang. Nah, dipuji sama perempuan aja masih, wih ngambang dah. Udah kayak kerupuk. Lu garing amat sih dipuji. Langsung ngambang. Enteng banget dah. Ngambul. Ya kalau ayam tuh but-butan gitu ditiup. Lu kagak boleh banget ditiup sih, udah but-butan aja. Udah kayak ayam. Kayak gitu. Makanya kita pingin ya amalan kita itu waktu disebutin aja santai aja. Ini kalau bukan karena karunia Allah nggak bakal. Jadi akhirnya kita itu apa punya rem. Rajin banget tuh. Kagak berhenti majelis mulu di Mansur mah. Udah kebanyakan pahala. Enggak begitu. Enggak membuat dia terus bangga gitu. Ya jiwa. Enggak bangga enggak. Makin mawas diri, alhamdulillah Allah kasih masih ya, biar kita mati dalam keadaan thalabul ilm. Waduh nikmat banget itu. Kenapa? Orang belajar sampai mati dalam keadaan belajar itu yarfa'illahul ladzina. Allah angkat itu derajatnya dia sama orang-orang yang gak belajar. Beda kan? Makanya orang tahu, orang duduk di majelis sama orang yang kagak duduk ya beda. Jauh. Orang berteman sama orang baik apa berteman sama orang begajulan ya pasti beda. Ya ilmu kemarin aja contoh ilmu kita apa ya, ilmu nyembelih, ilmu ngerobohin, ilmu nyeset, banyak banget tuh ilmu tuh. Karena begaul sama yang tahu, begaul sama orang-orang tulus, nikmat kerja kita. Kita ngerasain situasi itu. Sampai nikmatnya amalan itu kecipratan sama orang-orang di sekeliling kita. Siapa itu? Ya orang-orang yang kita kasih kupon kemarin. Waduh, makasih banget, Masya Allah, nikmat. Itu ya emak-emak, ya aki-aki, ya semuanya itu dalam hatinya berdoa. Alhamdulillah ya Allah. Gitu. Jangan kita ngeremehin amalan-amalan kecil begitu. Bahagia rasanya. Ya. Kita nggak ngorban, tapi kita menyumbangkan pengabdian kita atas korban orang. Akhirnya amalan kita bisa disamakan dengan amalan orang yang memberi korban. Nikmat gitu. Dasar pengabdian aja sampai nyenengin orang lagi karena jujur kita atas agama dan ilmu kita, kecipratan orang-orang di sekeliling kita. Apa yang membuat itu kecipratan? Cahayanya Allah. Makanya syukur kita, alhamdulillah. Jangan kita padamin, kita lestarikan, kita jaga bareng-bareng. Nggak bisa sendirian. Ustadz bisa aja gitu kalau ngomong ya, ustadznya bisa kali dia ngomong, enggak, kita bareng-bareng. Bukan cuma ustadznya, bukan cuma tempatnya, tapi Allah yang ngasih kita kesempatan, gitu masalahnya. Ujuk-ujuk, kenapa ente dulu begaul kagak di pasar minggu sama temen ente yang Kang Ketupat, misalnya Kang Sate, kan bisa aja Allah temuin sama Kang Tupat, Kang Tape, Kang Servis, nggak kenal sama ini majelis. Bisa aja. Kalau Allah ingin membelokkan kita punya perasaan, hati, atau amal. Ya, misalnya, bisa aja Bang Ucup nukang di tempat mana kan, ngontrak di mana, agak ada tuh aura-aura ilmunya, nggak ada aura keberuntungannya. Bisa aja, ini Allah semua yang punya cara. Jadi nggak ada tuh katanya, ini kebetulan, nggak ada. Semua atas karunia Allah. Makanya nggak pantas kita belagu, kita sombong, nggak pantas. Tapi kalau yang namanya jelek, balikin sama diri. Kalau yang namanya buruk, balikin sama diri. Ya Allah, ini adalah keburukan, kealpaanku, kebodohanku. Balikin. Biar kita tahu diri jadi hamba, agak belagu. Kita bukan malaikat. Kita bukan nabi. Ya, kita orang yang ingin terus berusaha baik. Ini salah satunya supaya jadi motivasi kita. Ya, amal sedikit,
kalau diamalinnya istiqomah itu bisa ngebela kita. Bukan cuma ngebela besok di akhirat, di dunia kita udah dilindungi dan dijaga. Jangan sama Allahnya langsung, sama ibadahnya sendiri udah jadi pembela. Jangan sama malaikat pencatatnya langsung, sama istiqomahnya baju badan kita yang dipakai terus ibadah jadi pembela. Karena kopiah terus dipakai ngaji, sorban terus dibawa ngaji, sampai buluk, mau nyuci males. Jadi saksi itu daki. daki jadi saksi ya, ya Gam ya. Berjuang banget itu kopiah, kemana-mana Bang. Maka dari itu kita pingin ya semua hal yang melekat sama diri kita ini bisa menghibur kita, ya bisa menghibur. Karena banyak yang kita simpen dulu di rumah memberatkan hisab kita. Coba bayangin, banyakan mana yang ente simpen sama yang ente pakai? Banyakan mana? Nah, disimpan. Tibang diakuin doang, punya gua. Ngomong sama bini, jangan kemana-mana itu, punya bapak tuh, punya ayah tuh. Marah dia. Ya, baru dikeluarin doang, baru ditata. Lu mau bagi orang ya? Ditata Bang, bukan mau dibagi. Itu plastik mau lu apain? Biar gak berdebu Bang. Segitu marahnya. Padahal disentuh kali doang, lebaran. Ya, apa tuh? Baju rojali. Baju rojali dia marah banget. Ditaruh di plastik. Bukan mau dibuang, bukan mau dibagi orang, disimpan. Romannya bini ngelihat ini baju nggak pernah dipakai, kan dipisahin sama yang sering dipakai. Dia marahnya bukan main, masya Allah. Ini udah ada model begitu. Dia marah sama istrinya, bukan main dah. Ya, ban pindahin, motor dipindahin, digeser dikit, dia kesel banget. Padahal semua itu lebih berat penghisabannya dibanding dia yang pakai. Apa yang dia pakai? Ini kita nih. Ngapa-ngapa, nauzubillah min zalik ya. Kalau emang umur kita habis, ini nih yang ikut sama kita. Besok waktu dibangkitkan dari maut, dari mati kita dibangkitkan oleh persaksian, yang dilihat itu yang dia pakai, yang dia lihat itu dia lagi ngapain, yang dia lihat itu dia berbuat apa. Dibangkitkan dalam keadaan apa. Pengen habis gitu belagu maksiat dah. Kalau dimatiin dalam keadaan itu mau ngomong apa kita? Itu udah jadi tanda. Tahu gak nandainnya gampang kan? Malaikat nyomotnya gampang. Nah, nih. Lu ngapain ini? Jadi nggak pakai ditanya lagi, ini ahli surga apa ahli neraka nih? Nggak pakai digituin. Lah udah dalam keadaan berbuat dosa, ketika dibangkitkan oleh Allah, dalam keadaan dia dimatikan dalam seperti apa? Makanya banyak yang memimpikan orang mati dalam keadaan ibadah, benar nggak? Dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah yang khutbah, ya kan? Ya Ustaz Waloni, dalam keadaan khutbah, lagi berwasiat, ya, lagi niatnya luar biasa. Itu dibangkitkan dalam keadaan itu besok. Ketika ruhnya kecabut, disitulah. Makanya para syuhada ketika perang, iya selesai perang apa segala, kalau emang dia gugur dalam medannya, maka dikuburkan secara utuh baju-bajunya, karena itu menjadi saksi, menghormati darah-darah dan baju koyakannya itu di hadapan Allah kelak. Orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan. Nah kita kan ingin begitu. Apa yang kita pakai, ya, apa yang kita gunakan, itu hisabnya gampang. Nggak berat-berat banget, banyakin tuh baju untuk ibadah, bukan santai, apalagi maksiat. Lagi gambar yang dulu ya, yang dulu gambarnya kagak bener nih, gambar naga nungging apa segala tuh, udah buang-buangin. Kalau emang nggak ada manfaatnya, kita udah ahli majlis, malu udah mau pakai, udah bukan zamannya lagi. Kita udah taubatan nasuha, udah jauhin. Gitu. Kalau yang nempel sama kulit mah jangan. Kalau yang udah kadungan nempel sama kulit, gimana mau dikelet? Nggak boleh. La doror wala diror, nggak boleh kita ngebahas. Ya, udah banyak fatwa yang mengatakan bahwa hal-hal yang memang sudah terlanjur di kala jahiliyah kita itu akan menjadikan kita bercahaya atas taubat yang tulus. Tuh. Enak gak Majlis? Enak, nggak usah malu. Sekarang tuh udah nggak kayak zaman dulu. Sekarang ibadah dakwah yang kayak begitu udah jadi apa? Udah jadi formalitas umum. Ya, malu malah orang yang kagak bekelir tapi belagu. Yang nggak bekelir, nggak betato, belagu. Malu sama yang betato tapi khusyuk. Kenapa? Dari clearnya dia, itu lambang taubatnya dia dari situ. Kan begitu kudunya. Sama yang ada nih dikit, jangan belagu sama yang banyak. Lu masih kurang banyak. Ada yang lebih banyak soalnya. Lu baru di pundak sama di leher, lu di sampai ke badan semuanya. Di lepitan mana juga ada. Jadi jangan begitu. Di tengah-tengah orang ahli ibadah ada yang lebih tinggi lagi. Di tengah-tengah orang ahli taubah, ya, yang betul-betul taubat dan nasuha, ada yang lebih tinggi lagi derajatnya.
Makanya dulu ada yang model waktu salah satu jamaah kita mau jadi imam sholat main tunjuk-tunjukkan, lu aja dah, lu aja dah. Nah, yang banyakkan tatonya nih duluan. Karena perjuangannya lebih berat. Semakin dia tobatnya gede, ya kan, mentalnya gede, pahala gedean. Kan kita ngajarin al ajru biqadri masyaqqah. Pahala dinilai dari jerih payah yang lebih besar. Iya, clearnya banyakan, gambarnya banyakan, ya kan, malunya banyakan, dihujat sama orang seringan. Jadi dia lagi sholat mau wudhu, karena wudhu pernah ada yang nanya kan, waktu itu Mang Ujang tato tuh, gimana Ustaz, aneh mau wudhu gitu kan, dia bilang malu sama orang, karena jangan, orang kalau malu atas dosa-dosanya itu jadi jariah pahala yang gede. Kalau emang ente taubat dan nasuha, bayarannya emang di situ malu, tapi kan Allah nyatetnya beda. Bayaran ente kalau lagi tobat dihardik orang, itu bayarannya. Jadi dicemooh orang, ya kan? Ya belagu. Lihatin tuh orang belagu banget tuh. Biar ngapa tuh betul tuh pakai wudhu. Gitu ada orang nih lewat. Biarin, itu bayaran ente emang. Tapi apa? Habis gitu kita menunda, habis gitu kita ngilangin tobat kita, kan enggak. Di sebalik bayaran yang mahal ada harga yang bakal diberikan oleh Allah. Keistimewaan taubat itu sendiri. Itu maksudnya. Semakin berat rasa orang mengemban nafsu, ya, mengemban nafsu marahnya. Sebenarnya kan bisa marah, buset deh, gue dulu makan orang padahal, gue gerinyeng loh. Tapi semakin berat, sebetulnya dia mampu. Tapi karena udah bertobat, Allah ganti, dibayar sama Allah tuh atas tahan sabarnya dia. Ini kita begitu, ya. Kalau udah merasa kita ingin menjadi bagian dari cahaya ilahi, cahaya Rabbani, kita nggak usah segan, kita nggak usah malu, nggak usah minder sama amal-amal yang kecil. Jangan. Ya, kita bareng-bareng yuk. Jangan sendiri-sendirian. Ane bisa ngomong di sini doang, kan abis ini risalahnya sama aman tuh. Besok kalau ketemu sama teman, ketemu sama jamaah, ngomongin. Jadi jariah. Cakep kan? Nggak ngambil pahalanya, nggak. Ente utuh dapat. Habis gitu orang dapat manfaat, ya kan? Habis gitu ngamalin, tersentuh dengan ucapan-ucapan antum, jadi jariah antum. Nggak ngambil dari gurunya, nggak. Ya, antum dapat sendiri utuh. Satu orang, kalau banyak, kalau dia punya teman-teman, satu komplotan, lu tobat lu, kalau kagak gua hajar-hajarin lu, misalnya pakai acara ngancem, nggak apa-apa. Habis didengerin, ya kan, dari kita, udah lu tobat tuh, gua dulu udah makan orang banyak, lu kan belum. Ditakut-takutin. Rasanya lu belum pernah ngimpi neraka kan? Udah. Bukan AI, bukan, beneran. Itu serem dah pokoknya. Kalau belum tobat. Tapi gue udah gimana nih? Banyak banget nih. Tompel gue banyak, ini gue banyak. Gak apa-apa. Cakep nih, kata guru gue begini. Ceritain yang membuat dia bangga dan enteng menerima taubat. Kasih kabar gembira namanya. Tapi ntar gue dihujat dong di masjid. Nah emang udah bayaran lu, semakin berat. Perasaan lo gede pahalanya, gituin. Wah bener loh, iya. Dibayar semua kejahatan-kejahatan yang dulu pernah lo lakonin dengan kebaikan-kebaikan. Nikmat akhirnya dia dengar cerita ente, dapet dah. Dia ngelakonin, dia punya ini, dia punya itu, terus kasih tahu sama dia. Ente amalin dah ilmu yang sekarang, kabarin supaya jadi jariah ente. Nggak ngambil dari aneh, nggak, ente punya sendiri. Kan harus berlomba-lomba begitu. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena kealpaan kita masih jauh lebih banyak daripada amal baik. Jangan belagu. Kita udah punya amal begini, gue udah banyak deposito gue. Siapa tahu lu bererot lu sama orang dulu zolim belum diambil-ambilin. Makanya jangan belagu, biar kita punya amal kantong banyak. Ya. Jadi kalau lagi diambil sama orang-orang masih banyak aja. Lu dulu banyak banget dosa sama lu, gue tahu lu dulu preman yang kagak bakal insaf. Tapi gara-gara dia punya amal baik, ya, amal baik itu berlipat-lipat, akhirnya depositonya banyak, diambil nggak habis-habis, diambil semua, udah kelar semua. Orang yang pernah gue sakitin udah dapat semuanya, udah. Nah, ini masih ada aja sih pahala lu, iya, dapat lagi pahala umroh, pahala haji. Nah, masya Allah, ya kan? Ini kita nggak tahu, karena Allah yang memberikan. Makanya Nabi mengatakan Allah tidak akan pernah bosan memberikan satu ganjaran pahala sampai kamu bosan dalam melakukan amal ibadah tersebut. Ini anjuran dari Nabi, kabar gembira buat kita. Lalu amalkan yang Allah jauh lebih suka, amalan yang kau mampu kecil, namun dia istiqomah. Ya, kita pengen bukan kecil dong, kita pengen gede. Tapi kita biasain supaya yang gede itu jadi kayak kecil. Contoh, datang majelis. Contoh, undang orang. Ya, biar dapat manfaat lebih banyak. Gerakin jiwa dia untuk insaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus jangan bosan.
supaya jadi bekal kita. Minimal kalau kita ngomongkan ke orang ya, kita ngomongkan jadi beban tuh. Kita cerita sama orang, masa ya gue pengen balik lagi, gue bisa nasihatin orang, kan begitu. Minimal jadi rem buat ente. Kelebihannya kita dalam beramal baik, itu salah satunya ada rem dari kabur maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Besar murka Allah. Jangan asal bisa ngomong namun tidak bisa melakukan. Nah, ini kita pengen sebagai pengingat, sering kita mengingatkan orang agar kita juga tidak terjerumus ke dalam. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita nanti sambil ngobrol santai ada tanya jawab yang terus mengalirkan manfaat-manfaat waktu kita, manfaat-manfaat detik-detik dalam kehidupan kita.